Selamat malam, Rakita. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kami wawancara. Eh, Perkenalkan, nama saya Pascal dari Teknik Elektro 2019. Kemudian ada Alvin dari Teknik Informasi 2019 dan kemudian ada Vio dari Teknik Elektro 2019. Mungkin dari Rakita bisa memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Rakita. Aku dari Bekasi, agama aku Buddha. Aku kuliah di Unpar, Bandung. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Silakan Vio. Mungkin makasih atas kesediaannya udah bersedia hadir di ngobrol-ngobrol tentang dialog agama ini. Mungkin karena kamu tadi kamu kan beragama Buddha ya. Kalau boleh tahu udah dari kapan ya kamu memeluk agama Buddha? Mungkin sama alasan kamu memeluk agama Buddha. Kalau aku memeluk agama Buddha tuh sejak lahir karena bimbingan dari orang tua sih. Terus sejauh ini yang aku rasain sih agamanya itu apa ya, penuh cinta kasih. Jadi ajarannya juga make sense dan bisa diterima. Kalau boleh tahu inti dari ajaran Buddha itu apa ya? Dan menurut Rakita ajaran yang paling favorit dari ajaran Buddha itu apa? Kalau aku sih menurut aku ya inti ajaran agama Buddha tuh cinta kasih. Gimana kita harus berbuat baik sama semua makhluk hidup gitu. Terus di agama Buddha juga percaya sama yang namanya karma. Dan menurut aku itu ajaran yang relevan dan aku suka karena kita itu di apa ya di encourage untuk spread love, untuk mencintai semua makhluk hidup gitu. Kalau untuk vihara itu sebenarnya ada wajib nggak sih kayak ibadah seminggu sekalinya itu? Terus kamu sendiri tuh rutin nggak untuk melakukan ibadah itu? Sebenarnya di setiap wihara tuh ada jadwal kebaktiannya gitu. Iya sih idealnya seminggu sekali. Cuma kalau aku jarang datang ke wihara karena sibuk sama kegiatan lain. Oke. Terus kalau di vihara tuh ada kegiatan lain nggak sih selain ibadahnya itu? Sebenarnya sih ya, kebanyakan ibadah biasa aja sih, ibadah umum. Terus buat anak-anaknya ada sekolah minggu. Terus biasa kalau pemuda-pemuda gitu suka ngadain retret. Hmm. Mungkin kalau dari agama Buddha itu, aku pernah dengar kalau di Indonesia yang nggak tahu sih kalau di Indonesia atau apa. Pokoknya aku pernah dengar ada Mahayana sama sama satu lagi gitu. Pokoknya di agama Buddha ada alirannya banyak apa enggak? Kalau di agama Buddha tuh, kalau di Indonesia aja ada kayak Mahayana, ada Theravada, ada Tridharma. Belum lagi kalau misalnya agama Buddha di luar negeri, kayak di Cina itu beda lagi, Thailand, terus Korea, Jepang, itu udah lebih beda lagi. Alirannya lebih banyak lagi. Nah, itu aliran-aliran yang banyak itu sebenarnya bedanya di mana ya kira-kira? Sebenarnya aku juga kurang tahu ya perbedaannya gimana. Cuma ajarannya sih mirip-mirip. Cuma mungkin perbedaannya itu di cara ibadahnya aja sih. Mungkin Next, Alvin. next question. Kalau menurut Rakita dialog agama itu tuh seperti apa? Pandangan Hmm, Rakita terhadap dialog agama? Kalau menurut aku tuh dialog agama tuh penting sih dilakuin karena dengan dialog antar agama tuh kita bisa jadi saling lebih ngerti sama agama lain gitu. Kayak misalkan dialog antar agama tuh kayak dalam bentuk komunikasi misalkan saling mengucapkan hari raya itu diperbolehkan ya? Hmm, Diperbolehkan sih karena dalam agama Buddha kan kita kayak harus ikut berbahagia kalau orang lain juga berbahagia kan. Dan kalau misalnya ada agama lain yang merayakan hari raya agamanya kan berarti anggapannya mereka itu sedang berbahagia. Jadi kita juga harus ikut berbahagia. Oke. Kalau
pandangan Rakita mengenai gerakan radikal dan terorisme yang ada di Indonesia. Itu gimana responnya Rakita? Agak disayangkan ya, karena gerakan terorisme di Indonesia tuh sering menyerang minoritas-minoritas kayak agama Buddha juga. Kayak misalnya beberapa waktu lalu ada wihara yang dibakar gitu. Cuma kalau dari agama Buddha sendiri sih kayak kita menghadapinya tuh ya kalau bisa kekerasan tuh jangan dibalas dengan kekerasan, tapi ya dengan cinta kasih gitu, karena kita kan percaya sama karma ya. Kalau misalnya mereka melakukan hal yang buruk terhadap kita, ya nanti suatu saat mereka akan dapat karmanya sendiri. Oh, berarti agak mirip-mirip juga ya sama ajaran agama kita. Mungkin Pascal sama Alvin juga. Kan sebagai pemeluk Katolik yang yang ngikutin Yesus itu, kita juga harus mengasihi musuh. Mungkin relate aja sih sama yang barusan diomongin Rakita. Mungkin selanjutnya kalau terhadap fundamentalisme agama itu sendiri, menurut Rakita gimana? Kan di tiap agama ada yang pasti fanatik dan orang yang yang radikal gitu. Menurut aku orang-orang yang terlalu fanatik dan yang radikal gitu tuh orang-orang yang berpikiran sempit gitu sih, karena kita kan hidup di Indonesia, di negara yang majemuk, bahkan dunia juga orangnya juga majemuk, nggak ada di dunia ini nggak cuma ada satu agama, tapi ada banyak agama lain. Jadi agak egois ya kalau misalnya harus memaksakan satu agama gitu. Setuju sih. Kayak pasti bakalan memicu perpecahan dan banyak berantem juga, dan malah gak baik jadinya. Mungkin next question. Menurut Rakita, usaha untuk membina kerukunan antar umat beragama itu seperti apa, khususnya di agama Buddha sendiri? Kalau di agama Buddha sendiri tuh kita sering ngadain kayak bakti sosial, kayak donor darah gitu untuk warga-warga di sekitar yang kebanyakan non-Buddhis sih. Jadi kayak dengan cara itu kayak kita kita menunjukkan kalau agama Buddha tuh terbuka sama semua agama, kita toleransi kayak gitu. Bagus itu kegiatannya, bikin warga sekitar juga notice kalau ada agama lain di sekitarnya gitu, terutama agama Buddha. Benar sih. Kalau kegiatan-kegiatan yang dilakuin gitu biasanya ada setiap berapa minggu atau berapa bulan sekali gitu nggak? Biasanya sih ada beberapa wihara yang kayak memang melakukan baksos rutin gitu. Cuma kadang-kadang misalnya menyambut Idul Fitri atau menyambut hari raya apa gitu, kayak kita suka mengadakan bakti sosial kayak gitu-gitu, bantuan-bantuan lainnya juga. Kalau dengar-dengar sih agama Buddha itu turunan dari agama Hindu ya. Kalau menurut kita tuh gimana? Kurang tahu ya sebenarnya kalau misalnya itu turunannya atau bukan, tapi setahu aku tuh emang bukan gitu, karena beda juga sih. Beberapa ajarannya ada yang mirip-mirip, kayak misalnya reinkarnasi, terus karma gitu. Di agama Hindu juga ada kan. Kalau agama Buddha kan emang karena tadi percaya reinkarnasi, boleh nggak tolong jelasin gimana reinkarnasi itu sendiri? Kayak apakah ada kastanya gitu, kalau terlahir kembali jadi kasta lain? Kalau reinkarnasi itu kan kayak kita akan lahir setelah kita mati itu kita akan lahir lagi di kehidupan berikutnya. Dan sebenarnya kalau menurut agama Buddha, terlahir berulang-ulang tuh, reinkarnasi berulang-ulang tuh sesuatu yang menyedihkan. Jadi panutan kita tuh sebenarnya kayak Buddha. Buddha tuh udah nggak akan reinkarnasi lagi di kehidupan selanjutnya. Karena kalau misalnya kita reinkarnasi itu ada kemungkinan kita akan terlahir jadi misalnya jadi makhluk yang lebih menyedihkan daripada manusia gitu, misalnya terlahir di neraka atau jadi binatang atau jadi ya makhluk-makhluk halus gitu, bisa aja kayak gitu.
Jadi kalau jadi kalau udah hidupnya udah baik dan ibaratnya udah layak buat masuk surga gitu, udah nggak bakal reinkarnasi lagi. Jadi kalau reinkarnasi itu selalu jadi yang lebih buruk dari yang sekarang gitu. Tanda kutip buruk gitu sih. Iya. Kalau boleh tahu karma yang didapetin dari kehidupan lalu gitu, apakah mengaruhi kehidupan yang selanjutnya gitu ya? Iya itu ngaruh banget sih karena apa yang kita lakuin di kehidupan sekarang tuh nggak semua tuh nggak semua dapat karmanya di kehidupan ini, bisa juga di kehidupan yang akan datang gitu loh. Berarti perbuatan-perbuatan jahat kita tuh benar-benar dibawa bukan sampai mati doang, tapi sampai next life, sampai kehidupan selanjutnya. Dan bahkan bisa next life lagi. Makanya itu yang dibilang kayak kehidupan reinkarnasi tuh berulang-ulang tuh menyedihkan karena ya akan terus ada dosa-dosanya itu loh. Bisa numpuk banget ya. Iya. Oh, mungkin aku pengen tanya lagi sih. Semisal kayak kita terlahir kembali, misal jadi binatang gitu. Nah, itu masih ada kemungkinan reinkarnasi kita siklusnya putus di binatang itu nggak? Di binatang itu. Bisa aja enggak sih. Sorry, boleh diulang nggak? Jadi kan tadi kan reinkarnasinya tuh kayak berulang-ulang dulu kan, berulang-ulang terus. Misalnya kayak sekarang kita manusia, terus karena kehidupan kita yang sekarang tuh karmanya nggak bagus, terus jadi terlahir kembali, misalnya jadi binatang gitu. Nah itu pas kita jadi hidup jadi binatang itu, pas mati pasti reinkarnasi lagi atau ada kemungkinan udah stop reinkarnasinya? Bisa jadi dua-duanya sih, karena kalau misalnya karma kita dari kehidupan sebelumnya masih belum habis, kayak kita bisa aja terlahir lagi gitu. Terus kadang kalau di agama Buddha kayak jujur aku juga kayak kurang ngerti banget, cuma anjing tuh kayak maksudnya binatang tuh kayak punya naluri juga gitu loh. Jadi kayak ya mereka bisa Bisa berbuat baik gitu ya, iya, istilahnya, kayak gitu. buat nebus karmanya itu ya. Oke. Mungkin sorry tadi kalau agak nyerempet karena menurutku ajaran reinkarnasi ini menarik juga sih. Ya, kalau boleh tahu cara umat beragama Buddha untuk beribadat itu seperti apa ya? Kayak misalnya ada nyanyian atau pujian gitu. Kalau yang aku kan Theravada ya. Kalau kayak cara kita beribadah tuh kayak lebih ke baca kitab suci namanya Parita gitu. Ya udah kita baca Parita, terus ada ada kayak ceramahnya gitu juga dari biku-biku. Oh, kalau pemimpin itu namanya biku ya? Iya. Bukan, bedanya sama biksu tuh? Itu cara maksudnya serapannya aja sih, kata serapan. Oh, oke. Kirain beda. Kalau Itu kalau bahasanya tuh bahasa apa ya? Bahasa Buddha tuh? Bahasa Pali. Kayak itu Namanya bahasa bahasa India Pali. yang kuno gitu. Oh, sorry namanya apa? Pali. Pali. Itu kalau di pelajaran agama Buddha itu berarti ada belajar bahasanya gitu. Enggak sih, enggak kayak yang jadi kitab-kitab suci aja gitu. Dan sebenarnya udah ada artiannya gitu kan, udah ada terjemahannya. Jadi kita nggak kayak belajar bahasa Arab yang benar-benar dipelajarin bahasanya gitu. Yeah. Oh ya, aku pernah dengar sih ini dari temanku juga yang agama Buddha itu kalau Bante itu sama biksu bedanya apa ya sama biku? Lebih ke panggilannya aja gitu loh. Kalau misalnya kita manggil biku itu sapaannya tuh Bante. Cuma maksudnya bahasa ininya tuh biku gitu. Ngerti gak? Oh iya, Malah gitu ya. kayak di Kayak sapaan aja gitu. Kayak cara kita memanggilnya gitu. Mungkin kalau di Katolik kayak pastor pastor. dipanggil Romo ya. Oh iya benar-benar ya pastor sama sama. Romo. Iya. Sama
aku juga pernah dengar sih dari guru Mandarin aku pas SMA itu dengar-dengar kalau agama Buddha itu kayak gampang ya kalau berakulturasi sama budaya. Kayak apa ya, kayak wihara gitu-gitu atau apa, kayak stylenya bisa menyesuaikan sama budaya setempat, jadi nggak fix gitu ya, atau gimana? Aku kurang tahu juga ya gimana. Cuma kalau misalnya di Indonesia sih, karena basicnya Indonesia tuh tadinya apa ya, negara dengan kerajaan Buddha gitu, makanya kayak kita lebih gampang aja akulturasi sama budaya sini gitu. Kayak misalnya di Jawa kan dulunya ada kerajaan agama Buddha, terus di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya, jadi kayak lebih gampang aja. Emang udah part of the culture. Jadi emang kayak terbuka sama budaya masyarakat setempat gitu. Iya. Tapi kayaknya malah kebalik deh, Vi. Kayaknya budaya kita tuh dipengaruhi oleh mereka, Oh bukan? iya juga sih. Kebaliknya gitu kayaknya. Ada pertanyaan lagi nggak, Alvin? Mungkin dari aku cukup. Vio? Oh ya, Deng, sama hari raya yang di agama Buddha itu selain Waisak, mungkin ada apa lagi? Kalau di agama Buddha tuh ada 3 hari suci gitu. Ada ada 5 hari suci: Asada, Waisak, Katina, Maga Puja. Satu lagi aku nggak tahu. Oh, Oke. Oh, ada 5. Tapi yang jadi hari nasional yang Waisak aja ya? Iya, karena sebenarnya kayak yang paling paling Peristiwa peaknya paling gitu, penting. puncaknya gitu, paling penting itu Waisak. kalau Katina itu memperingati apa ya? Soalnya aku juga pernah lihat postingan temenku gitu sih, kayak dia ngerayain Katina. Kalau Katina tuh kayak jadi kalau menurut ajaran agama Buddha, kayak kalau di sejarahnya Katina tuh musim-musim hujan gitu di India. Jadi biku-biku tuh kayak menetap, biasanya kan mereka kan kayak suka mintain dana gitu kan, makan dana gitu di jalanan-jalanan. Cuma karena di musim hujan mereka kayak stay di dalam wihara selama sebulan penuh itu. Jadi setelah musim hujannya itu, masa wasanya itu selesai, kayak kita datang ke wihara buat ngasih persembahan gitu, dana-dana gitu, kayak jubah, terus obat-obatan kayak gitu. I see. Mungkin dari Pascal atau Alvin ada yang mau tanya lebih lanjut? Aku tertarik sama ini sih, kepo kalau misalkan Kristen kan kayak nyembahnya Yesus gitu, kita menyembah Yesus. Kalau Katolik tuh kan ada kayak kita nyembah Allah Bapa, terus ada Roh Kudus juga. Jadi kalau Buddha tuh dia apakah menyembah Buddha saja atau ada dewa-dewa yang lain? Ini sih bedanya Buddha sama Hindu dan Konghucu gitu ya. Kalau di Hindu dan Konghucu tuh kan mereka kayak menyembah dewa-dewa gitu. Kalau di agama Buddha kita nggak dilarang buat menyembah dewa-dewa gitu. Cuma bahkan dewa-dewa itu juga menyembahnya tuh Buddha gitu loh. Jadi kayak makanya kita harus nyembahnya poin utamanya tuh ke Buddha gitu, prioritasnya. Tapi kalau boleh tahu dewa-dewa itu berperannya sebagai apa gitu? Itu tadi karena kalau agama Buddha masih percaya katanya dewa-dewa tuh tingkatannya tuh belum setinggi itu, makanya mereka bisa aja terlahir lagi juga gitu. Kita bisa aja terlahir lagi jadi dewa, atau dewa bisa aja terlahir lagi jadi kita gitu. Jadi Jadi mungkin ajaran Buddha itu tujuannya sebenarnya aturan-aturannya itu supaya manusia itu menjadi Buddha ya kayaknya sebenarnya tujuannya. Iya, gimana kita hidup sebaik mungkin gitu sampai mencapai kesucian. Kalau udah mencapai kesucian, kita nggak akan terlahir lagi gitu. Oh ya, aku juga pernah dengar istilah, tapi nggak tahu ya, Rakita pernah dengar atau enggak. Katanya yang bisa jadi Buddha itu bukan hanya orang Buddha, tapi semua orang tuh sebenarnya bisa jadi Buddha karena itu tidak mengikat agama katanya. Benar nggak itu? Pernah dengar nggak? Gitu. Kurang tahu ya, cuma maksudnya mungkin aja sih, karena
karena nggak ada aturan kayak agama Buddha harus berasal dari agama Buddha. Cuma yang pokoknya yang memang punya tingkat kesucian, tingkat kebajikan yang tinggi itu mungkin banget gitu. Ini tadi Vio mau nanya apa? Kayaknya udah diwakilin Pascal sih tadi. Oh iya. Okay. Alvin, ada lagi? Udah kalau dari aku. Oke. Mungkin kalau dari Rakita mau nanya balik mengenai Katolik, boleh lah. Ditanya Enggak sekalian. Nggak ada ya? Enggak. Oh ya udah. Kalau gitu pertanyaan dari kita udah selesai. Makasih Rakita udah luangin waktunya banget ini buat wawancara. Dan kita juga senang bisa saling tahu dari agama Buddha kayak gimana, kita jadi paham. Bukan berarti kayak kita ingin masuk agamanya, tapi itu juga jadi pembelajaran hidup yang bagus buat kita, kayak mengetahui kita harus berlaku baik dan bisa jadi karma kalau melakukan hal buruk kayak gitu. Makasih ya Rakita udah pangin waktu malam ini. Kalau gitu kita tutup aja dialog antar agama pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini